Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, kita mempelajari topik diskonto. Apa itu diskonto? Di sini dikatakan bahwa diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam saat menerima pinjaman. Jadi ketika seseorang melakukan peminjaman uang kepada suatu institusi, nah ada bunga yang diberikan. Nah, bunga yang diberikan ini saat menerima pinjaman, ingat ya di sini saat menerima pinjaman itu disebut dengan diskonto. Nah, prinsip diskonto ini biasanya menggunakan prinsip bunga tunggal. Jadi di sini prinsip yang digunakan adalah bunga tunggal. Nah, coba kita perhatikan lagi. Secara garis besar, jika suatu pinjaman M di sini adalah modal awal ya. Jadi kalau kita pinjam sebesar modal awalnya itu M dengan diskontonya I per waktu tertentu. Jadi ada diskontonya I per waktu tertentu. Misalnya 5% per bulan, 10% per tahun. Dan akan dikembalikan setelah T waktu tertentu. Jadi T-nya itu waktunya. Maka kita bisa menghitung bahwa diskonto itu sama dengan M-nya, modal awalnya, dikali dengan I-nya, jadi bunga diskontonya, dikali dengan waktunya. Nah, inilah yang kita sebut dengan diskonto itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita ditanya besarnya modal yang diterima di awal pinjaman atau kita sebut MT di sini adalah modal yang diterima di awal pinjaman, itu tinggal modal awal kita dikurangi dengan diskontonya. Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti nih. Nah, jadi kalau misalkan kamu pinjam di bank itu sebesar 10 juta. Terus kamu ada biaya administrasi, bunga awal, segala macam. Nah, yang diambil di awal itu kamu pasti nanti akan menerima nggak 10 juta tepat, tapi biasanya berapa? 9,8 juta misalnya. Berarti apa? 0,2 jutanya itu atau 200 ribunya itulah yang disebut dengan diskontonya. Jadi modal akhir kamu setelah dikurangi diskonto berapa? 9,8 juta. Modal awal yang ingin kamu pinjam berapa? 10 juta. Itu prinsipnya ya. Ini selalu terlihat kita di dalam peminjaman di akhir-akhir ini kalau misalkan kamu lihat di beberapa aplikasi-aplikasi peminjaman. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh. Di sini saya akan lihat contohnya. Josephine meminjam uang di bank anti corona sebesar 5 juta dengan sistem diskonto 18% per tahun dan akan dikembalikan setelah 9 bulan. Hitunglah nilai diskontonya dan B modal yang diterima peminjam. Tadi berarti kita untuk menghitung diskontonya kita bisa pakai rumus ini ya. Kita bisa pakai kalau misalkan diskonto itu tinggal modal awal dikali bunga diskontonya dikali waktunya. Nah, di sini modalnya berapa? 5 juta yang mau dipinjam. Ya, nih ada 5 jutanya. Dikali bunganya berapa? Di sini 18%, tapi ingat per tahun. Berarti 18% ini per tahunnya. Kalau dia akan kembalikan 9 bulan, berarti kita harus hitung dulu 9 bulan itu berapa tahun. Kalau kita mau buat bulan menjadi tahun, berarti kan 9 bulan dibagi 12. Itu karena 1 tahunnya itu 12 bulan, berarti 9 per 12. Artinya 9 bulan itu artinya 3 per 4 tahun. Maka di sini saya masukkan T-nya tadi dari rumusnya. Rumusnya tadi kan ada T-nya waktunya ya. Waktunya berarti di sini 3 per 4 tahun. 3 per 4 tahun ini artinya apa? 9 bulan tadi. Baru setelah kita kalikan dapatnya 675.000. Nah, jadi nilai diskontonya berapa? 675.000. Nah, pertanyaan yang terakhir, modal yang diterima atau modal akhirnya dia. Berarti modal akhirnya dia apa? Tinggal modal awal atau yang dia ingin pinjam berapa tadi dikurangi dengan diskontonya. Yang ingin dia pinjam berapa?
5 juta. Dikurangi diskontonya berapa? Rp675.000. Berarti modal yang dia terima atau uang yang dia terima dari peminjaman itu ternyata sebesar Rp4.325.000. Mudah bukan untuk kita mempelajari diskonto? Nah, kamu bisa lihat di latihan 6, di sini ada 4 soal. Prinsipnya sama kalau kamu lihat ya. Untuk nomor 1 prinsipnya sama kayak tadi. Nilai diskonto, modal diterima. Nah, nomor 2, 3, dan 4 kamu juga bisa kerjakan dengan prinsip yang sama.